Ketika diuji misalnya dengan kaumnya yang melempar, yang macam-macam, maka diturunkan kemudian kisah Nabi Yunus misalnya alaihissalam, diturunkan kisah nabi-nabi yang lainnya untuk memberikan motivasi. Dan puncaknya diantaranya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam yang bahkan diuji dari lahir sampai dengan meninggal dunia, sampai saat akan wafat. Itu masih mendapat ujian, ya, masih mendapatkan ujian, dan diuji hanya untuk satu kaum saja. Nabi Musa alaihissalam adalah di antara nabi yang banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh kita katakan bahwa Nabi Musa itu ujiannya lengkap. Dari lahir sampai dengan kemudian beliau meninggal. Ya, ini makanya di dalam Al-Qur'an surah ke-20 Thaha. Quran surah ke-20 Thaha di ayat yang ke-40, ya, itu di pertengahan mau ke akhir ayatnya Allah menyampaikan wa fatannaka futuna, ya, dan kami menguji engkau dengan berbagai ragam ujian, ya. Jadi banyak sekali menimpa Nabi Musa alaihissalam, diuji dari sejak lahirnya, bahkan lahirnya sudah mendapat ujian, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kekuasaan pada masa itu, kan, menggambarkan kepada kita satu hal yang sangat luar biasa mencekam, karena bayi-bayi akan diincar dan dibunuh jika dia laki-laki. Jadi baru lahir sudah dapat ujian, ya, kemudian dia dihanyutkan di sungai, kan, tumbuh dewasanya dapat ujian lagi, terusir dari kampungnya, dari tempatnya karena terancam dengan sebuah peristiwa, pulang dapat ujian lagi, sampai mau meninggal pun dapat ujian juga. Ini sangat menarik teman-teman sekalian. Jadi Nabi Musa alaihissalam di antara nabi yang banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini manhaj Al-Qur'an, ya, untuk memberikan semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diuji dalam berdakwah. Dan ini akan diturunkan kepada kita juga umatnya, ya, bahwa setiap manusia mendapatkan ujian. Jadi kalau Anda mengatakan, saya punya persoalan di rumah tangga, saya punya persoalan di kantor, saya punya persoalan di kehidupan sosial, jangankan Anda, para nabi saja, mohon maaf, yang dijamin surganya, dekat dengan Allah, mendapatkan penilaian takwa yang sangat tinggi, mereka nggak lepas dari ujian. Ya, karena itu ketika Nabi Muhammad SAW membawa risalah, seringkali Al-Quran menurunkan manhaj untuk memotivasi. Oke, kamu jangan patah semangat Muhammad SAW. Kalau kamu sakit, bukan cuma engkau yang sakit. Nabi Ibrahim saja kakek buyutmu pernah sakit. Quran surah ke-26 ayat 80 turun. Ya, sampai dikatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nabi Ibrahim kalau sakit-sakit, ya, kemudian berdoa kepada Allah, yakin kalau saya sakit pasti Allah sembuhkan. Kemudian Nabi Ayub pun pernah sakit. Turun Quran misalnya surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Ketika diuji misalnya dengan kaumnya yang melempar, yang macam-macam, maka diturunkan kemudian kisah Nabi Yunus misalnya alaihissalam, diturunkan kisah nabi-nabi yang lainnya untuk memberikan motivasi. Dan puncaknya diantaranya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam yang bahkan diuji dari lahir sampai dengan meninggal dunia, sampai saat akan wafat. Itu masih mendapat ujian, ya, masih mendapatkan ujian, dan diuji hanya untuk satu kaum saja. Ya, sedangkan Nabi Muhammad SAW dipersiapkan untuk menghadapi manusia sampai dengan risalahnya terbawa ke akhir zaman. Walaupun nabinya telah wafat, tapi risalahnya terbawa sampai ke akhir zaman. Maka ditampilkan kisah-kisah sebelum itu untuk memberikan motivasi kepada beliau. Motivasi inilah yang diturunkan kepada kita. Ini seakan-akan memberikan gambaran kepada kita, hey, kamu tuh baru ujiannya di rumah gitu loh. Ya, Musa itu baru lahir dan dapat ujian di rumahnya, berpisah dengan orang tuanya. Kamu baru dewasa berpisah hanya untuk belajar, sudah merenung, ya, sudah banyak menangisnya. Baru masuk pesantren sudah nangis tiap malam gitu kan. Nabi Musa itu udah pisah dari ibunya dari kecil, ya, kemudian terus dibawa, ya, kepada kita sehingga menguatkan. Dan nanti ada manhaj dalam Al-Quran membimbing, kalau ada ujian ini begini mengatasinya, kalau yang sulit begini doanya. Seperti Musa berdoa, seperti ibunda Musa berdoa, ya, misalnya seperti Nabi Ayub berdoa, seperti Nabi Yunus berdoa, dan turunan-turunan yang lainnya. Ini yang penting saya tampilkan dulu sebelum kita menghadapi banyak hal. Nah, Nabi Musa ini ternyata hikmahnya banyak diuji teman-teman sekalian, ya, supaya lebih kuat, kualitas meningkat, karena akan menghadapi umat, ya, satu komunitas yang memang luar biasa menyebalkannya, ya, yang luar biasa nggak nurut. Jadi dimantapin dulu tuh, dikuatkan oleh Allah supaya banyak, ya, kesabarannya, banyak kemudian ketahanannya. Sebab kalau itu tidak muncul, kesabaran tidak muncul, kekuatan nggak muncul, doa Nabi kan terkabul. Ya Allah, ini nyebalkan sekali umat ini nih, kasih begini minta ini, baru selamat dari Firaun dah nyari Tuhan yang baru, wafatkannya semua, ya wafat. Cuman nggak ada hikmah risalah kenabian di dalamnya. Ya, karena itu ternyata di balik satu ujian itu menguatkan kita supaya lebih kuat lagi, dan berita baiknya,
Ujian di masa kini itu sesungguhnya adalah sebuah keadaan yang disiapkan oleh Allah untuk menguatkan diri kita untuk menghadapi ujian lebih besar di masa depan yang meningkatkan kualitas kehidupan kita. Ya, bukankah anak SD itu belajar diuji supaya ada persiapan ke SMP? Ya kan? Semakin mantap ilmunya, semakin siap ke atasnya. Bukankah anak SMP diuji ya supaya lebih kuat, lebih siap untuk ke atasnya lagi? Nah, kita juga begitu. Karena itu berbahagialah kalau ada orang yang tengah menghadapi ujian yang paling sulit, itu berita baik. Karena Allah ingin menguatkan kualitas Anda dengan kualitas terbaik, karena tantangan di masa depan akan dihadirkan kepada Anda untuk mengangkat derajat Anda lebih tinggi dari sebelumnya. Gitu ya? Karena orang besar nggak mungkin diuji dengan ujian kecil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Baik, ini hikmah ya. Nah, kemudian beliau diuji ya kepada umat yang sangat keras kepala. Yang ini nanti teman-teman sekalian akan ada korelasi nanti ya dengan turunnya ayat-ayat kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, jangan seperti umat-umat yang telah lalu, telah jelas kemudian satu persoalannya banyak ditanyakan sehingga turun kemudian perintah misalnya di Quran surah kelima Al-Maidah ya dari ayat 100 sampai 101 itu kan ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang beriman, ya kalau persoalan sudah jelas disampaikan, kemudian bimbingan sudah jelas disampaikan, jangan banyak ditanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang sudah jelas makin tidak jelas dan sulit bagi kamu kemudian untuk mengeksekusinya. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana kisah-kisah yang terkait dengan umat Nabi Musa yang ketika diberikan bimbingan banyak ditanya lagi, banyak mengolok-ngolok lagi sehingga menyulitkan bagi mereka. Nanti puncaknya di kisah surah Al-Baqarah itu. Nanti kita akan masuk juga ke sana diantaranya ya. Nah, teman-teman, kemudian ini kisah Nabi Musa alaihissalam juga punya korelasi nanti ya dengan dakwah Islam. Karena nanti saat Nabi SAW beliau kemudian berhijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, menemukan nanti turunan-turunan Yahudi. Ya, dan itu nanti adalah keturunan dari ya umat yang menyebar ini, ya menyebar ke seantara dari masanya Musa alaihissalam, nanti masuk nanti ke Palestina, menyebar lagi dan sebagainya. Pada akhirnya nanti ada yang masuk kemudian di wilayah Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, karakteristiknya itu mirip-mirip begini. Ya. Keras kepala, sudah diarahkan banyak ingkar, bikin perjanjian diingkari, mencoba untuk mempersekusi Nabi, ada yang pengen mengeksekusi, mencoba untuk melakukan pembunuhan, kemudian juga berkomplot ya, melakukan sebuah koalisi ya dengan orang-orang Mekah bahkan untuk menyerang orang-orang Islam di Madinah. Ini dahsyat sekali. Ya, karena itu nanti teman-teman sekalian, nah ini bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihissalam ditampilkan oleh Al-Quran ya kan, kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberikan gambaran. Nah, ini asalnya begini, dulu begini. Musa aja menghadapinya sampai meninggal dunia. Ini dasarnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam periode lahirnya sampai dengan wafatnya dituntaskan dengan sangat singkat oleh Nabi Muhammad SAW karena manhaj terdahulu diberikan gambaran kepada beliau oleh Al-Quran dan dibimbing oleh wahyu begini cara mengatasinya. Paham ya? Nah, itulah yang disampaikan kemudian kepada kita karena risalahnya abadi. Nanti kalau kamu ketemu Yahudi lagi, nih baca Al-Quran. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dibimbing oleh Allah, kemudian diteruskan kurikulumnya kepada kita, sampai ke kita pelannya diturunkan begini. Bahkan kalau kamu nggak percaya, kata Allah, buka lagi kisah Nabi Musa AS. Nih, dari zaman Musa seperti ini, ke atas lagi. Zamannya Yusuf alaihissalam seperti ini. Bahkan Nabi Yusuf pun kemudian ada rencana-rencana untuk bisa menjahilinya, rencana-rencana untuk mengeksekusinya dan sebagainya. Walaupun kemudian bertobat dan keturunannya menyebar, nah di keturunan inilah kemudian terjadi sesuatu yang sangat luar biasa yang akan ditemukan di kisah Musa alaihissalam. Jadi ini penting saya awalkan teman-teman sekalian untuk menyampaikan bahwa ada kurikulum kehidupan. Ini ya. Nah, di sini ada pedoman yang disampaikan oleh Al-Quran, yang nanti pedoman ini teman-teman sekalian bahkan diringkas oleh Al-Quran karakteristiknya yang panjang-panjang. Ini kan di kisah Nabi Musa tuh dikisahkannya panjang-panjang gitu kan, dari mulai mohon maaf sekali ya setelah saat menghadapi Fir'aun seperti apa keadaan umatnya, keluar dari kejaran Fir'aun, ditenggelamkan Fir'aun tuh ya, kalau kita tuh belum kering tapak kaki dari air laut yang dilewati itu gitu kan. Nah, itu sudah baru lewat situ udah minta Tuhan yang baru. Terus diarahkan masih ngeyel, ditinggal sebentar itu sudah melawan, bahkan mencoba untuk mempersekusi Harun alaihissalam, gitu kan? Lalu setelah itu diberikan kesempatan untuk hidup di tempat yang damai, tentram, diberikan jaminan untuk masuk dengan kemenangan, masih ngeyel juga. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa.
dan disebutkan karakternya tegas nanti dalam Al-Quran bagaimana karakternya dengan sangat singkat dan padat sekali ya, karena mereka merasa yang paling tinggi, merasa yang paling hebat, merasa yang paling dekat dengan Allah, rasialnya tinggi gitu kan, bahkan juga mereka tidak ingin merasa diungguli dalam bidang ekonomi, dalam politik, dalam kekuatan dan sebagainya, dan dibalik itu pun ada rasa-rasa penakutnya. Nah, itu nanti ada pedoman dalam Al-Quran dan itu abadi sifatnya. Abadi karena Al-Quran saat diturunkan itu menjadi pedoman kehidupan sampai kehidupan itu berakhir untuk semua manusia. Makanya di Quran itu lengkap sekali, menghadapi umat ini seperti ini, menghadapi yang begini, bahkan menghadapi diri kita pun itu ada. Yang pemarah begini solusinya, dengan menghadapi sifat riya begini solusinya, yang dengki iri hati begini solusinya. Jadi yang kecil saja ada, maka yang kompleks pun sudah barang tentu akan terjamin pedomannya dalam Al-Quran. Jadi di sini saya turunkan bagian kedua ini ya, pembahasan ini korelasinya ujian serupa dengan Rasulullah SAW. Artinya apa yang dihadapi oleh Musa alaihissalam juga dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau berada di Al-Madinah Al-Munawwarah.